Shalom, selamat pagi anak-anak hebat, calon peserta didik SMP Widya Wacana 1 Surakarta. Perkenalkan sebelumnya, saya Ibu Fiona, yang saat pagi hari ini akan bersama-sama dengan anak-anak untuk membawakan renungan pagi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam renungan pagi, kita mau sama-sama angkat satu pujian terlebih dahulu dengan sukacita, dengan penuh semangat, kita mau pujikan Allah itu baik. Masih ada sukacita anak-anak semuanya? Amin ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam renungan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita sejenak, kita mau masuk ke dalam doa, kita mau atur posisi kita dengan sikap yang baik, kita mau menghadap ke Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan buat setiap berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama hadir di acara MPLS ini Tuhan dalam keadaan yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Walaupun Tuhan masih mengganjal di dalam hati kami karena kami baru bisa bertemu secara online, tetapi Tuhan itu semua tidak akan menyurutkan niat kami, tidak akan menyurutkan semangat kami untuk mengikuti MPLS hari ini. Dan Bapa, bila sebentar Tuhan kami mau mendengarkan renungan firman-Mu, biarlah Tuhan yang akan berada di samping kami, Tuhan yang akan layakkan setiap kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan Bapa, biarlah firman yang kami terima hari ini bukan hanya sekedar boleh kami dengar, tetapi boleh kami laksanakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, haleluya, amin.
hari ini renungan kita diberi judul Memulai Kembali yang diambilkan dari Ezra 1 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Memulai Kembali yang diambilkan dari Ezra 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saat ini anak-anak telah selesai libur panjang pergantian semester mungkin dari kelas SD, sekarang sudah masuk menjadi siswa SMP. Nah, apa yang ada di pikiran anak-anak ketika masa liburannya sudah usai dan sudah harus menerima bahwa sekarang masuk ke tahun ajaran baru? Nah, biasanya ketika kita sendiri atau ketika kita merenung atau seperti saat ini, kita mau memasuki satu fase baru di dalam kehidupan kita, biasanya kita itu akan mengingat-ingat kejadian-kejadian yang sudah lalu. Mungkin kita mengingat ada rasa penyesalan di dalam hati kita. Kenapa ya dulu aku kok tidak rajin belajar, sehingga nilaiku kurang memuaskan, ataupun ada penyesalan-penyesalan lainnya. Nah, penyesalan-penyesalan yang kita alami dari hasil perenungan-perenungan kita tersebut, itu merupakan suatu hal yang wajar. Yang namanya orang menyesal, itu pasti menyesalnya di akhir. Tidak ada orang yang menyesal di awal. Nah, tetapi kita apakan sih penyesalan-penyesalan itu? Apakah harus kita selalu sesali atau selalu membuat kita jadi merenung, andaikan dulu seperti ini, andaikan dulu seperti itu? Nah, tidak ya. Rasa penyesalan kita, kalau hanya kita renungkan, andaikan dulu seperti ini, andaikan dulu seperti itu, tidak akan mengubah suatu hal apapun. Nah, penyesalan-penyesalan yang terjadi justru menjadi satu pembelajaran bagi kita. Nah, jadi ketika kita menyambut suatu fase baru seperti sekarang ini, anak-anak dari SD naik ke SMP, seharusnya penyesalan-penyesalan yang dahulu bisa menjadi satu semangat baru, ya, satu harapan baru untuk menjadi satu pribadi yang lebih baik daripada pribadi yang sebelum-sebelumnya. Nah, anak-anak, hal ini seperti yang dikisahkan pada kitab Ezra di pasal 1 ayat 1 sampai 6. Di dalam kitab Ezra ini mengisahkan tentang bangsa Israel. Nah, siapa yang tidak tahu bangsa Israel? Nah, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Allah. Tetapi apakah karena umat pilihan Allah sehingga bangsa Israel ini selalu diistimewakan Tuhan? Nah, ternyata tidak seperti itu ya anak-anak ya. Bangsa Israel ini juga mengalami pencobaan-pencobaan. Bahkan suatu ketika bangsa Israel ini pernah menjadi tawanan, ya. Bangsa Israel pernah menjadi tawanan, pernah menjadi buangan di negeri Babel. Tapi bukan hanya 1 tahun, 2 tahun bangsa Israel ini mengalami atau menjadi buangan atau menjadi budak di Babel. Tetapi bangsa Israel ini menjadi tawanannya orang Babel, menjadi budaknya orang Babel itu selama 70 tahun. Bayangkan betapa lamanya 70 tahun itu mengalami masa perbudakan. Nah, di sini di masa perbudakan tentu saja yang diidam-idamkan bangsa Israel adalah satu awal yang baru, yaitu terbebas dari perbudakan. Nah, ternyata anak-anak, seruan bangsa Israel yang diasingkan tersebut didengarkan oleh Allah, sehingga Allah menggerakkan Raja Kores untuk memulangkan bangsa Israel kembali ke rumahnya, yaitu ke Yerusalem. Nah, tetapi bangsa Israel itu dipulangkan bukan untuk bersenang-senang, tetapi Allah punya tujuan untuk memulangkan bangsa Israel, yaitu untuk membangun kembali bait Allah. Nah, jadi anak-anak, sama seperti bangsa Israel yang melalui Raja Kores mengalami masa yang baru. Nah, anak-anak ini juga sedang memasuki masa yang baru. Ya, memasuki masa yang baru,
memasuki banyak hal baru, dari SD berubah menjadi anak SMP. Nah, di sini Allah menjanjikan kepada bangsa Israel yang memulai awal yang baru tadi untuk mengganti masa kesulitan bangsa Israel dengan masa yang penuh harapan. Nah, sama seperti anak-anak semua, sekarang kita memasuki masa baru, di mana masa baru ini adalah masa yang penuh harapan. Jadi, masanya di mana kita menyusun rencana-rencana baru, masanya di mana kita menyusun harapan-harapan baru, langkah-langkah baru, meninggalkan semua langkah-langkah lama yang sudah kita lewati untuk menapaki satu jalan yang baru menuju ke jalan yang lebih baik, menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, sebagai anak Allah, tentu saja ketika menapaki jalan yang baru, kita tidak akan sendirian, tetapi kita punya Allah yang begitu baiknya menyediakan semua yang kita perlu untuk menemani kita menempuh jalan-jalan tersebut. Nah, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Jadi, ketika memasuki satu awal yang baru, jangan lupa kita harus terus berpengharapan, berpegang teguh, karena kita tahu ketika kita masuk masa yang baru, maka ada Allah yang siap untuk mendampingi langkah-langkah baru kita. Nah, demikian renungan kita pagi hari ini. Mari kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik, Kau mengizinkan kami memasuki satu fase yang baru, satu masa yang baru. Dan Bapa, biarlah Tuhan kami mau tinggalkan segala rasa penyesalan kami di masa lalu, dan kami mau menapaki satu fase yang baru. Biarlah Tuhan yang akan menuntun kami, biarlah kami boleh menyusun semangat baru, menyusun harapan-harapan baru di hari ke depan, karena kami mau naik tingkat Tuhan, kami mau naik tingkat bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan yang akan tuntun setiap jalan kami percaya Kau akan membawa kami ke tempat yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.